Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap di tahun 1990-an, sebuah kisah tak terlupakan terukir di benak Yanuar dan Randy. Apa yang awalnya tampak seperti kegiatan memancing biasa berubah menjadi pengalaman yang mencekam, tak terlupakan, dan penuh misteri. Bagi mereka, malam itu tidak hanya tentang memancing ikan besar, tetapi sebuah pertemuan mengerikan dengan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang berdiam di antara dunia kita dan dunia yang tak terlihat. Di tengah desas-desus tentang sosok mistis yang menghantui di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Yanuar dan sahabat barunya, Randy, memutuskan untuk memancing di sebuah spot yang dikatakan sangat istimewa, sebuah spot yang belum banyak diketahui orang. Malam itu, Yanuar tidak pernah menyangka, apa yang dia tangkap di ujung kailnya bukan sekadar ikan besar, melainkan sesuatu yang menyeretnya ke dalam dunia penuh kegelapan dan teror. Suasana tenang menyelimuti desa kecil di Jawa Tengah pada awal 1990-an. Hari itu, Yanuar dan Randy telah membuat rencana untuk memancing di tempat rahasia yang Randy temukan. Randy, yang bekerja sebagai karyawan kantoran, hanya memiliki waktu luang setiap Sabtu dan Minggu untuk menyalurkan hobinya. Yanuar, yang sehari-hari bekerja di sawah, lebih fleksibel. Kedua pria ini, meski berasal dari desa berbeda, menjadi akrab karena hobi yang sama. Randy menjanjikan sebuah lokasi yang belum banyak diketahui orang, spot yang tenang, dengan ikan-ikan besar yang selalu berhasil ia tangkap, terutama di tengah malam. Malam itu, tepat pukul 11, Yanuar menunggu di depan rumahnya dengan rasa penasaran yang memuncak. Tidak lama kemudian, deru motor Randy terdengar dari kejauhan, membelah kesunyian malam. Setelah berpamitan dengan keluarganya yang sudah terlelap, Yanuar berangkat bersama Randy menuju lokasi yang dirahasiakan oleh sahabat barunya. Motor mereka melaju di jalan yang sepi, hanya ditemani oleh suara deru angin dan sesekali suara jangkrik. Semakin jauh mereka melaju, semakin terpencil lokasi yang mereka tuju. Di sisi jalan, hanya kegelapan yang menyelimuti, sampai akhirnya mereka tiba di tempat yang dimaksud. Yanuar sedikit terkejut, karena ternyata mereka berhenti di seberang pemakaman tua yang besar. Namun, bagi para pemancing seperti mereka, hal ini bukanlah sesuatu yang aneh. Setelah berjalan kaki beberapa meter dari jalan raya, mereka sampai di sebuah bendungan kecil di mana dua sungai bertemu. Tempat itu sunyi. Hanya ada suara air mengalir pelan dan gemerisik dedaunan tertiup angin.
Bulan yang hampir penuh menggantung di langit, memberikan penerangan samar. Randy segera menunjukkan tempat favoritnya. Lalu mereka berpisah untuk memulai memancing di tempat masing-masing. Yanuar memilih sebuah sudut di mana airnya terlihat tenang, mengeluarkan rokok dari saku, menyalakannya, dan kemudian melemparkan kail ke tengah bendungan. Tidak lama setelah itu, kailnya mulai bergerak, menandakan ikan besar telah tertangkap. Malam semakin larut, udara semakin dingin. Yanuar merasa senang, karena ikan besar yang dia harapkan telah tertangkap. Namun, kesenangannya segera berubah menjadi ketakutan saat dia merasakan sesuatu yang janggal. Suasana di sekitarnya terasa sangat sunyi. Bahkan suara Randy tak terdengar lagi dari tempatnya memancing. Yanuar memicingkan matanya, melihat ke arah tempat Randy berdiri sebelumnya. Namun sahabatnya itu tidak terlihat di sana. Saat itu, tiba-tiba, kail Yanuar bergerak semakin kuat. Dengan sekuat tenaga, dia mencoba menarik ikan besar itu ke daratan. Namun, ketika ia menariknya lebih dekat, alangkah terkejutnya Yanuar saat melihat apa yang sebenarnya tersangkut di ujung kailnya. Bukan ikan, melainkan sesosok tubuh terbungkus kain putih yang terlihat menyeramkan. Yanuar segera berteriak memanggil Randy, namun tak ada jawaban. Sosok di ujung kailnya bergerak perlahan, hingga akhirnya melompat ke arahnya. Sesosok wanita berbaju putih dengan tawa mengerikan, yang tak lain adalah kuntilanak. Yanuar terhuyung, jantungnya berdegup kencang. Namun ia berhasil meloloskan diri dari makhluk tersebut. Dengan sisa-sisa keberanian, dia berlari sejauh mungkin, meninggalkan kailnya yang masih tersangkut pada sosok kuntilanak itu. Dalam pelariannya, Yanuar menyadari bahwa Randy dan motornya sudah tidak ada. Hanya ada dirinya dan suara tawa mengerikan yang terus mengejarnya. Kegelapan semakin pekat. Hujan tampaknya akan turun kapan saja. Di tengah kebingungannya, Yanuar melihat cahaya dari kejauhan. Sebuah harapan muncul di benaknya. Namun, setiap kali dia mendekat, cahaya itu seolah menjauh. Dan yang lebih menakutkan lagi, suara tawa kuntilanak itu semakin keras. Seakan mengikuti setiap langkah Yanuar. Di puncak keputusaasaannya, tiba-tiba Yanuar dihadang oleh sosok laki-laki tua berbaju putih. "Tenang saja," kata sosok itu, dengan suara yang menenangkan. Yanuar, yang sudah kehabisan tenaga, tak mampu berpikir panjang. Pria tua itu melakukan gerakan aneh, meletakkan telapak tangannya di dada Yanuar, dan seketika suasana menjadi lebih terang. Kuntilanak itu pun menghilang dari pandangan. Yanuar merasa lega, namun misteri ini belum selesai. Siapa sosok pria tua itu? Dan kenapa Randy tiba-tiba menghilang? Ketika Yanuar akhirnya tiba di rumah, dia mencoba menenangkan dirinya. Namun, tepat saat dia berpikir semuanya sudah berakhir, suara motor Randy terdengar. Dengan wajah pucat, Randy memberitahu bahwa tempat mereka memancing tadi ditemukan jenazah seorang wanita,
Mungkin itulah sosok kuntilanak yang Yanuar temui. Namun, pertanyaan terbesar masih tersisa di benak Yanuar. Siapa sebenarnya sosok Randy yang mengajaknya memancing malam itu? Apakah dia benar-benar ada? Demikianlah kisah misteri yang penuh dengan teka-teki.